Kami dari kelompok 1 kelas H akan melakukan kunjungan dan wawancara bersama dengan HRD dari Human Initiative. Nah, apa aja sih yang akan dibahas? Tonton terus videonya sampai akhir. Sore, rekan-rekan psikologi dari UNJ ya. Perkenalkan, nama saya Hilmi dari bagian People Care dan H Institute ya. Selamat datang juga di kantor HI Pusatnya ini ada di Depok ya. Kalau secara operasionalnya di Depok. Oke, kita kalau ngomongin HR itu kan dari awal masuk sampai akhirnya keluar nih. Jadi dari mulai kita nyari orang sampai dia terminasi penyelesaian ya kayak hak dan kewajibannya. Nah, kalau ngomongin rekrutmen itu pertama di awal biasanya di bulan Oktober November itu biasanya ada staffing. Itu kan kita manajer unit biasanya mengajukan SDM sesuai dengan visi misi dari organisasi, sesuai dengan struktur organisasi. Nanti kita lihat budget yang akan diberikan ya dari pimpinan direksi itu berapa, lalu nanti kita akan sesuaikan maksudnya melihat kebutuhan ya, mana yang urgent dan yang tidak, mana yang masih bisa dihandle oleh beberapa orang atau memang harus pengadaan satu orang. Bisa dikatakan nanti setelah staffing itu akan jadi MPP namanya teman-teman, manpower planning. Jadi kayak kalau kita mau rekrutmen, acuan kita manpower planning. Kalau ternyata nggak ada di MPP, berarti rekrutmennya nggak bisa diproses gitu, sederhananya kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya ternyata udah jadi MPP-nya, kita lihat yang mana yang sudah terpenuhi oleh orang yang existing, mana yang belum, sehingga harus rekrutmen itu juga bisa macam-macam prosesnya. Bisa maksudnya ngisi yang vakan itu, posisi yang kosong, bisa lewat rekomendasi internal, bisa juga lewat rekomendasi karyawan, rekomendasi user tuh rekomendasi internal ya, lewat rekomendasi internal karyawan juga bisa, atau misalnya di open recruitment ke publik ya, kalau misalnya memang udah ada yang cocok gitu ya. Terus nanti kalau udah open recruitment itu kan sebenarnya pas di MPP itu leader unit itu dikasih tugas kayak bikin job desk, terus bikin OKR atau KPI ya, KPI individu kayak achieve kan dari situ OKR sama KPI. Terus nanti kita akan dari job desk itu kan nanti ada kayak kualifikasi gitu lah ya, kayak nanti ada kompetensi yang harus diambil sama orang itu seperti apa, kompetensi core-nya, kompetensi manajerialnya, kalau level manager up, supervisor up, atau misalnya kompetensi teknisnya seperti apa. Nah, itu yang jadi pedoman nanti dari kompetensi itu. Kalau kompetensi itu dikonvert jadi kayak form interview, terus jadi panduan buat asesmen gitu ya. Asesmen itu kan banyak ya prosesnya ya, kayak interview, psikotes gitu, atau misalnya studi kasus gitu kan rangkaian asesmen ya. Nanti jadi setelah kita open recruitment, data yang masuk kita sortir yang memenuhi kualifikasi, terus nanti kita kasih ke user untuk milih beberapa yang sekiranya sesuai dengan kriteria dan yang sesuai dengan preferensi mereka. Nanti habis itu kita biasanya tahapan paling umumnya di interview, tes, psikotes, cek referensi itu cek background. Habis itu kalau udah oke, kita offering letter persetujuan dia bersedia di kontrak di jabatan ini untuk berapa lama, job desk seperti apa, gajinya berapa, benefitnya apa sih. Jadi kalau udah oke, akan
kita tanda tangan kontrak, dan itu udah mulai tuh tanda tangan kontrak tuh habis itu onboarding ya, kayak kita induksi. Kalau dia induksinya udah pakai e-learning. Setelah itu udah mulai tahap pengembangan dan pelatihan, itu kalau ngomong rekrutmen tuh kayak gitu ya. Iya. Kalau di kita tahun 2023 itu visi kita 2023 sampai 2030 itu punya visi baru, yaitu bukan ini nilainya ya. Nilainya itu ada di nilainya berkah ya, akronimnya. Berkah itu berdaya, kolaborasi sama amanah. Kan tadi udah disebutin ya, apa nilai-nilai budaya kerjanya ya. Paling manifestasinya ya kayak misalnya amanah itu misalnya berdaya dulu ya. Berdaya itu misalnya ketika kita turun ke lapangan ngasih program masyarakat, kita nggak boleh sampai nggak melibatkan masyarakat gitu ya. Terus kemudian kalau kolaborasi ya kayak misalnya kita sebelum kita kasih bantuan, misalnya di Cianjur kita kasih tahu dulu nih program ini donornya siapa, terus juga isi bantuannya seperti apa, peruntukannya untuk apa, terus nanti kalau ada yang nggak sesuai bisa dilaporkan kemana gitu ya. Itu bentuk kolaborasi. Kalau amanah ya profesional ya. Selanjutnya apa yang Mbak lakukan dalam menghadapi UKM? Ya kita buat ya, misalnya kita akan desain di struktur organisasinya ya. Kalau di HI itu misalnya ada tim internal audit sama risk manajemennya ya. Jadi kayak dari awal kesepakatan sampai nanti di akhir itu kita akan review ya. Di awal kesepakatan tuh kita melihat organisasi ini terlibat dengan teroris atau enggak, misalnya gitu. Terus juga sejalan dengan aturan pemerintah apa enggak gitu ya. Terus sampai di akhir tuh kayak ini udah sesuai SOP atau belum laporannya, misalnya gitu. Terus kalau buat dari efektivitas kita mengembangkan sistem, kayak kita kan juga jualan di keluar kayak GBM dan lain-lain. Jadi kita nggak cuma mengembangkan diri sendiri, kita juga menguatkan organisasi lain gitu ya juga. Artinya kita menjawab tantangan ke depannya nih yang makin sulit, makin digital gitu ya dengan pengembangan sistem ya, pengembangan sistem website gitu ya. Jadi kita memperkuat itu sih kapasitasan SDM ya. Terus juga kita cari SDM handal ya, kita juga mensistemkan gitu ya. Artinya sekarang tuh di HI itu hampir semuanya dari sistem ini. Maksudnya kayak di tahun ini tuh concernnya ada ini sistem terkait penerima manfaat. Artinya penerima manfaatnya kalau suatu saat butuh penerima manfaatnya misalnya speknya kayak gini-gini nih, itu udah jadi satu tuh di sistem. Masih ada beberapa banyak lagi. Boleh. Di HI ini tuh bagaimana bentuk kelompok kerja dan prinsip kerjasamanya gitu? Kayak gitu. Kelompok kerjanya dan prinsip kerjasamanya. Yeah. Ini sistemnya squad sih. Jadi kita ada yang bentuknya squad sama unit. Kalau unit itu kan dia itu layanan untuk semua divisi ya. Kalau squad itu kayak tim yang dibentuk untuk nanganin suatu isu sih. Dia lengkap sistemnya, maksudnya dari bagian marketingnya, programnya, terus yang evaluasinya, milnya yang monitoring evaluasi. Prinsip kerjasamanya itu ya kita saling pokoknya kita harus mengenal sistem tadi, harus agile, harus gesit, harus dinamis, terus juga harus passionate gitu ya. Berarti sejalan sama ini ya, budaya kerjanya juga ya. Oke, ini ngomongnya performance appraisal ya. Jadi kalau di kita itu udah pakai sistem, kalau buat penilaian kinerja itu kita pakai sistemnya OKR. Kan kalau penilaian kinerja itu kan kinerja plus sikap. Nah sikapnya itu diambil dari nilai-nilai karakter dan budaya tadi kayak jujur, kalau kita berdaya, terus habis itu kolaborasi. Nanti itu ada kuesionernya, nanti itu akan dinilai. Ini di level berapa, kamus kompetensi itu kan pakai kayak taksonomi Bloom kan. Misalnya kalau di HI itu ada 5 tingkat kan. Nanti di kamusnya misalnya
core kompetensi buat GM itu buat kolaborasi misalnya di level 4, level 5. Nah itu nanti yang akan jadi penilaian. Nah terus yang penilai sikap itu semuanya nilai, bawahan menilai, rekan kerja menilai, atasan menilai. Tingkah laku yang efektif dan nggak efektif mungkin di kode etik kali ya, jadi yang boleh dan nggak boleh kali ya. Itu ada panduannya di kode etik. Boleh, misalnya kita NGO nih, apa yang nggak boleh, misalnya terima gratifikasi itu nggak boleh. Itu ada nanti panduannya namanya kode etik perilaku sih. Biasanya sih kita ada assessment per 2 tahun sekali ya. Ini kalau ada yang mau promosi atau demosi mau diselesaikan, biasanya kita ada assessmentnya, ada fit and propernya sih. Jadi kita biasanya ada annual trainingnya sih. Ya standar sih Office kan PowerPoint, Excel, Word gitu ya. Terus kemampuan media sosial juga udah mulai ini sekarang, udah mulai LinkedIn, terus juga Instagram, TikTok udah mulai dicoba lah semua sama AI ya. Terus kayak platform digital juga udah mulai main kerjasama sama Kita Bisa dalam donasi, punya platform sendiri, solusi peduli. Itu sih contoh-contohnya. Kita udah di penghujung pertanyaan Pak. Pertanyaan terakhir. Ini terkait stres kerja dan implikasinya pada kinerja karyawan. Nah, gimana sih Pak tingkat stres kerja dapat diukur dan apa implikasinya terhadap karyawan? Kita biasanya di akhir tahun ada ini survei kepuasan karyawan. Jadi kan biasanya di survei kepuasan itu di akhirnya bisa lihat karyawan yang masih engage sama enggak itu ada berapa banyak ya. Atau biasanya ada questionnaire sendiri sih khusus buat yang udah burnout. Pokoknya questionnaire itu buat ngukur burnout ya. Tapi sih pokoknya tiap kali kita ada survei kepuasan sih buat lihat masih engage atau enggak. Ya dampaknya pasti ke turnover ya. Kalau enggak engage kan nanti kalau misalnya loker dia tiba-tiba pindah ngajak temennya jadi gitu. Atau misalnya ngomporin temennya buat kerjanya nggak maksimal, datangnya juga telat gitu ya. Atau misalnya kasih tugasnya seadanya, mas-masan itu kan dampaknya banyak ya ke produktivitas lembaga sih. Gitu. Semoga menjawab. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya dan waktunya sudah mau diwawancara sama kami. Paling itu ya semoga apa yang ditanyakan hari ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman dan tugasnya dapat yang bagus ya. Terima kasih Pak. Ya. Nah, sekian video hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Terima kasih karena sudah menonton.